skripsi sudah selesai. Baqiya zuwaj. Nah, sudah bebas hurun. Skripsi selesai. Berikutnya nikah. Baqiya zuwaj. Boleh menikah, nggak usah nunggu skripsi selesai, boleh. Boleh, siapa melarang. Kemudian malaka nisaban, memiliki satu nisab, memiliki nisab, artinya mencapai nisab. Malaka memiliki nisaban nisab, memiliki nisab. Wala zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haulu. Wala zakata, dan tidak ada zakat. Wala zakata, dan tidak ada zakat fi malin, pada harta, hatta, sehingga yahula, berlalu, alaihi, atasnya, al-haulu, 1 tahun. Illa, kecuali al-kharija minal ardi, yang keluar dari bumi. Apa keluar dari bumi? Yang tumbuh di bumi maksudnya, yang keluar dari bumi, yang tumbuh di bumi. Apa? Tanaman. Wa makana tabi'an lil asli. Wa makana, dan apa? Kana adalah, wa ma, dan apa? Kana adalah, tabi'an, mengikuti, lil asli, asal, mengikuti asal. Kanama in nisabi, kanama in nisabi, seperti tumbuhnya nisab, atau seperti berkembangnya nisab, waribhi tijarati, dan keuntungan jual beli, fa inna hawlahuma, maka haul keduanya, haulu aslihima, haul aslinya, haul asli keduanya. Nanti kayaknya nggak nyambung ini yang kedua. Nih, ya. Kan barang dizakati, yang pertama mencapai nisab. Yang kedua apa? Barang dizakati, yang pertama ketika mencapai nisab. Yang kedua 1 tahun. Kepemilikannya berumur 1 tahun. Misalnya saya punya emas, ini emas. Misalnya ini emas. Emas ini 200 gram. Mencapai nisab apa enggak? Saya punya emas. Ini emas. Misalnya ini 200 gram. Mencapai nisab apa enggak? Ya mencapai dong. Nisabnya emas kan cuma 85 gram. Antum tahu nisab? Nisab itu kadar minimal suatu benda untuk dizakati. Kadar minimal suatu benda untuk dizakati. Minimalnya emas untuk bisa dizakati berapa? 85 gram. Kalau antum punya emas 85 gram, berarti namanya sudah mencapai nisab. Nah, ini terpenuhi syarat pertama. Nah, saya beli emas. Saya beli emas 200 gram. Sudah capai nisab? Sudah. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah wajib keluar zakat? Belum. Karena ada syarat satunya lagi. Apa syarat satunya lagi? Kepemilikannya 1 tahun. Jadi ini mesti berada sama saya dulu selama 1 tahun. Jelas? Jadi mesti terpenuhi 2 dulu. Yang pertama mencapai nisab.
Yang kedua, kepemilikannya sudah 1 tahun. Antum punya uang. Uang itu nisabnya sama dengan emas. Berarti uang senilai 85 gram emas. Katakan 1 gramnya 1 juta. Berarti 1 juta ke 85 berapa? 85 juta. Antum punya uang 100 juta. Berarti mencapai nisab? Mencapai. Karena batas minimalnya kan 85 juta. Sesuai kurs emas. Emas 85 gram kan 85 juta. Berarti antum punya uang 100 juta mencapai dong, kelebihan, kelewatan. Atau pas 85 juta mencapai nisab. Nah, antum ngumpulin duit. Ya Allah, uangku udah 85 juta, Rek. Mencapai nisab. Apa sudah wajib keluar zakat? Ya belum. Hari ini baru mencapai 85 juta. Hari ini tanggal 5 Muharram misalnya baru mencapai 85 juta. Lihat 5 Muharram mendatang. Apakah masih 85 juta atau berkurang? Kalau ternyata masih 85 juta atau lebih, maka ada zakat. Ternyata 5 Muharram mendatang dilihat tinggal 40 juta karena dipakai untuk ini. Tinggal 40 juta ada zakat? Ya tidak ada. Oke. Nah, jadi barang dizakati yang pertama ketika mencapai nisab. Yang kedua kepemilikannya 1 tahun. Nah, ada yang tidak terkait dengan haul. Ada yang tidak terkait dengan haul. Apa? Yang pertama tanaman. Tanaman zakatnya tidak terkait haul, tetapi hanya terkait nisab. Hanya terkait nisab. Tidak terkait haul. Misalnya padi. Panen padi. Mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Lu baru panen hari ini, nggak nunggu setahun kemudian. Oh enggak. Jadi tanaman hanya terkait dengan nisab. Tidak terkait dengan haul. Selain padi apa? Korma. Hari ini panen korma, mencapai nisab. Zakat? Zakat. Salat tidak terkait dengan haul. Di suatu daerah, misalnya makanan pokoknya jagung, misalnya. Makanan pokoknya jagung, misalnya. Panen jagung, mencapai nisab? Mencapai. Ada zakat? Zakat. Kapan? Di hari itu. Nah, satu lagi yang tidak terkait dengan haul. Yang kedua, antum paham yang kedua? Ini mau saya tanyakan tadi. Yang kedua antum paham? Wa ma kana tabi'an lil asl. Dan apa yang mengikuti asalnya. Dan apa yang mengikuti asalnya. Dan apa yang mengikuti pokoknya. Karena ini nisab, seperti tumbuhnya nisab, waribhi tijarah, dan keuntungan jual beli. Fa inna haulahuma, maka sesungguhnya haul keduanya, haula aslihima, haulu aslihima, haul asal keduanya. Antum melek ya, tak jelasin ya. Antum melek tak jelasin. Sudah melek, dari tadi juga melek. Nah, antum punya uang. Hari ini, misalnya tanggal 1 Muharram hari ini. Hari tanggal 1 Muharram. Ya Allah, uangku 100 juta. Alhamdulillah. Mencapai 100 juta. Tanggal berapa ini? 1 Muharram. Kapan haulnya?
1 Muharram yang akan datang. Ya, 1 Muharram yang akan datang, uangnya berapa? 100 juta. Masih tetap 100 juta. Masih tetap 100 juta. Berarti wajib zakat. Nah, uang 100 juta ini dikeluarkannya ketika sudah 1 tahun. Berarti tanggal 1 Muharram. Jadi 1 Muharram, 1 Muharram. Lah, selain 100 juta ini, antum dapat rezeki. Dapat 200 juta dari sumber yang lain, dan itu tanggalnya tanggal 10 Dzulhijjah, pas Lebaran. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh. Misalnya Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal ya. Selisih berapa bulan? 3 bulan ya. 1 Rabiul Awal dapat 200 juta. Kapan ini? Kapan ini haulnya? Yang 200 juta kapan haulnya? 1 Rabiul Awal. Setelah dilihat masih 200 juta. Berarti ada zakat. Nah, berarti antum berapa kali ngeluarin zakat? Untuk uang yang ini 1 Muharram, untuk uang yang ini 1 Rabiul Awal. Kemudian antum dapat rezeki lagi di bulan Rabiul Akhir. 1 Rabiul Akhir. Uang 10 juta, 100 juta. Masya Allah. 100 juta. Kapan ini zakatnya? 1 Rabiul Akhir. Berarti antum ada yang ngeluarin zakat 1 Muharram untuk uang yang 100 juta tadi, kemudian 1 Rabiul Awal untuk uang 200 juta tadi, kemudian antum ngeluarin zakat 1 Rabiul Akhir untuk uang 100 juta tadi. Jadi setahun antum bisa ngeluarin berapa kali? 3 kali. Antum kalau mau begitu, monggo. Berarti antum punya catatan. Kalau mau begitu, monggo. Tapi kalau nggak usah begitu, tadi 1 Muharram antum kan sudah mencapai nisab. Ya, dan masuk uang. Wis pokoknya 1 Muharram. Jadi yang masuk tadi kan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Kan kalau kalau haulnya kan sesuai dengan masuknya itu ya, nunggu 1 tahun. Tapi antum nggak usah begitu. Pokoknya saya itu zakat 1 Muharram. 1 Muharram, berarti 1 Muharram lagi. Masuk. Tadinya 100 juta menjadi 500 juta. Ada yang masuknya Rabiul Akhir, ada masuknya Rabiul Awal, ada masuknya Jumadil Awal, ada masuknya Sya'ban. Wis nggak mau repot. Masing-masing dilihat haulnya sesuai dengan tanggalnya. Sehingga 1 tahun bisa zakat 5 kali, 6 kali, 7 kali sesuai dengan perolehan di tanggal masing-masing untuk sampai 1 tahun. Wis nggak usah begitu. Pokoknya diikutkan ke yang pertama 1 Muharram. Sehingga yang masuk. Wis pokoknya dilihat nanti 1 Muharram. Oh, ternyata mencapai nisab. Keluarin zakat. Kemudian yang berikutnya lihat 1 Muharram. Jadi antum seumur hidup lihatnya setiap tanggal 1 Muharram. Kan kalau antum melihat kan ada uang-uang yang masuk yang belum mencapai nisab kan? Iya kan? Iya dong. Yang nisab kan 1 Muharram. Ya yang masuk berikutnya kan ketika 1 Muharram nanti kan belum 1 haul, belum 1 nisab, belum 1 haul, belum 1 tahun, tetapi sudah diinkludkan. Nah, ini yang dimaksud. Pertumbuhan dari nisab mengikuti asalnya. Yang asal tadi berapa yang asalnya? Yang asal tadi 1 Muharram berapa? 100 juta. Dan masuk berapapun. Masuk ikuti asalnya. Kan yang masuk di tengah-tengah ini kan belum mencapai
haul, ya, belum mencapai haul dong, belum mencapai haul. Karena kan untuk mencapai haul masing-masing ada tanggalnya tadi. Tapi itu sudah dilihat di satu Muharram semuanya. Jadi setiap satu Muharram, satu Muharram, satu Muharram, satu Muharram. Mohon maaf, tahadus bin nikmah. Saya melihatnya setiap 8 Syawal. 8 Syawal uang saya tak lihat. Oh, mencapai nisab, tak keluarin. Nanti tahun depannya 8 Syawal tak lihat. Gak mencapai, yang ada zakat. Nanti tahun berikutnya tak lihat 8 Syawal. Jadi setiap 8 Syawal. Setiap 8 Syawal. Dan jadi kan 8 Syawal yang pertama saya lihat, saya punya uang mencapai nisab. 8 Syawal yang pertama. Uang saya mencapai nisab. 8 Syawal. Kemudian masuk ada 100.000, ada 200.000 dan seterusnya. Kemudian ada yang masuk mencapai nisab di tengah-tengah. Kan kalau mau dihitung ini kan ini tanggal berapa kan bukan 8 Syawal ya? Bukan. Wis dihitung setiap tanggal 8 Syawal. Jadi yang datang di tengah-tengah tadi yang mencapai nisab atau tidak mencapai nisab, pokoknya digabung seluruhnya. Tadinya 100 juta, pas 8 Syawal berikutnya, loh jadi 140 juta. Disakatin? Disakatin. Jadi bukan yang dilihat 100 jutanya, tapi 140 juta. Tambahan dari nisab tadi dihitung. Wadah jelas? Jelas apa enggak? Jelas? Jelas. Demikian pula ribu tijarah. Demikian pula ribu tijarah. Untungnya perdagangan. Antum dagang untung. Ribu tijarah. Antum dagang untung. Sebenarnya ini nggak tahu ya, ini kata-katanya kok riba ya, riba tanya untung. Wis begini, saya nggak tahu kenapa kata-katanya riba, untung, ribanya untung. Dagang itu begini. Antum dagang apa? Misalnya toko ya, toko kelontong misalnya ya, tahu toko kelontong, macam-macam. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, di total 70 juta. Sudah kena zakat? Sudah belum? Ya belum dong. Terus berkembang, dihitung 72 juta. Sudah kena zakat? Belum. Berkembang, 87 juta total nilai barang. Total nilai barang itu modal dan keuntungan. Modal dan keuntungan. Jualnya itu berapa? Jadi modal dan keuntungan 87 juta. Mencapai nisab? Nah, ketika mencapai nisab, antum catat tanggal berapa? Ternyata ketika mencapai nisab, misalnya tanggal berapa Mas Alif? Misalnya tanggal berapa mencapai nisabnya? Misalnya tanggal berapa? Tanggal 5 apa? Tanggal 5 Muharram. Mencapai nisabnya 5 Muharram. Antum catat 5 Muharram. Barang-barang perdagangan nilainya sudah mencapai nisab 87 juta. Antum kapan lihat 1 tahunnya? Hah? Ya 5 Muharram lagi dong. 5 Muharram lagi antum lihat. Kan sebenarnya antum ada barang-barang masuk itu kan dihitungnya tersendiri ya. Iya. Tapi saya nggak mau repot masing-masing dilihat kapan nisabnya, kapan nisabnya, kapan nisabnya. Nanti 1 tahun bisa beberapa kali gitu ya. Nah, masuk. Pokoknya diinkludan ke barang ini. Lihat tanggal berapa nanti ya? 5 Muharram. Awalnya tadi berapa? Asalnya berapa? 87 juta. 5 Muharram berikut dilihat jadi 110 juta. Sebenarnya yang harus disakati nilai berapa? Sebenarnya berapa? 87 juta yang mencapai haul ya. Tetapi bukan hitung 87 juta ini bukan. Tapi ngitungnya berapa bertambahnya jadi berapa? Pokoknya tanggal 5 Muharram. Jelas? Jelas. Nah, jadi yang lebih dari nisab dan barang komoditi perdagangan.
dihitung, jual sabun, jual apa, dihitung semuanya nilainya ada berapa. Nah, ini clear sudah? Sudah jelas? Sudah jelas kita lanjutkan. Nah, belum mencapai nisab, punya uang 70 juta. Hari ini 1 Muharram 70 juta. Wah, 70 juta harta saya. Sudah ada zakat? Sudah mencapai nisab? Belum. Kapan nyampe nisab? Sepekan kemudian, ya Allah, kok jadi 100 juta? Mencapai nisab? Mencapai. Tadinya 1 Muharram belum nyampe nisab, kemudian 8 Muharram mencapai nisab. Dihitung mulai kapan? 8 Muharram itu. Kapan 1 tahunnya? Kapan 1 tahunnya? Ya 8 Muharram akan datang. Jadi mesti nisab dan haul. Tetapi ada yang tidak nisab. Selain tanaman apa tadi? Yang diikutkan pada asal. Jelas? Jelas? Nah, itu yang dimaksud. Baik, coba dibaca lagi. Wama kana tabi'an lil asli. Wama dan apa kana adalah tabi'an mengikuti lil asli, asal. Jadi itu tidak terkait nisab, mengikuti asal, ikuti asalnya, ikuti pokoknya. Karena ma nisab seperti tumbuhnya nisab 87 juta dilihat yang akan datang semestinya mendekati 87 juta. Tapi kok ternyata 110 juta. Ya sudah 110 juta yang dihitung. Karena kelebihannya berarti berapa? Berapa? 23 juta ya. 23 juta sudah diinkludkan pada 87 juta tadi. Sebenarnya kan 23 juta kan belum mencapai nisab kan? Ditunggu dulu sampai satu nisab, kemudian ditanggal sendiri. Nggak usah begitu, nanti antum ribet. Pokoknya gampang, setiap 5 Muharram sampai berapa. Saya cerita tadi, mohon maaf. Saya melihatnya setiap 8 Syawal. 8 Syawal tak lihat, oh nggak mencapai, ya sudah. Nggak ada zakat. Oh mencapai zakat. Jadi masuknya tanggal berapapun, pokoknya dilihat 8 Syawal. Terus cara melihatnya bagaimana? Apa uang sendiri, emas sendiri, tanaman sendiri? Ya silakan saja. Berarti dalam 1 tahun mengeluarkan berapa kali zakat sesuai dengan jenisnya. Zakatnya uang, zakatnya emas, zakatnya tanaman. Ini nisabnya tanggal berapa? Maaf nisabnya. Ini haulnya tanggal berapa? Ini haulnya tanggal berapa? Ini haulnya tanggal berapa? Ribet. Gabung semuanya. Misalnya tanggal 1 Muharram uangnya mencapai nisab gitu kan. Sudah yang lainnya gabungan saja, nilai emas berapa, nilai tanaman kalau nilai tanaman nggak bisa, tanaman tersendiri ya. Jadi uang-uang yang masuk sama emas, uang sama emas yang masuk sama barang dagangan dihitung jadi satu. Emasnya berapa gram? Emasnya 100 gram. Berarti nilai emasnya berapa? 1 gramnya 1 juta. Punya uang 100, punya emas 100 gram. Berarti berapa juta? 100 juta. Berarti nilai emasnya 100 juta. Nilai uangnya berapa? Nilai uangnya cash berapa? Tambah nilai emasnya dikurskan dulu dengan rupiah ya. Dengan rupiah. Punya dolar dikurskan dulu dengan rupiah. Punya real dikurskan dulu dengan rupiah. Punya apa lagi? Barang-barang di toko, dihitung semuanya. Berapa rupiah? Jadi satu. Jadi setiap tahunnya ngeluarkannya sekali.
Jelas? Yang tadi jelas dulu? Jelas. Nah. Misalnya orang ini dia punya ternak, punya barang properti sewa-sewaan gitu, terus punya di emas juga, punya di Ya, jadi satu. Ya. Modal-modal kayak barang-barang itu sembako gitu jadi satu. Iya, satu. Punya emas, punya uang, punya ternak, punya sewa ruko. Sewa berarti yang dilihat apanya? Uangnya. Setiap tanggal berapa misalnya? Enggak, setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 1. Setiap tanggal 1 dilihat semuanya. Uang tunainya, emas yang ada berapa, emas yang ada berapa nilai rupiahnya, ditambahkan ke uang tunai. Kemudian punya sapi. Sapinya sapi ternak ya. Sapi-sapi yang di situ sapi ternak, maksudnya itu sapi yang diumbar. Kalau sapi dikasih makan nggak ada zakat. Tapi jual beli sapi, namanya zakat dagangan. Masuk ya. Berapa nilai uang dari sapi, nilai uang dari kambing, dihitung jadi satu. Jelas? Nah, jadi antum setahun mengeluarkannya sekali. Kecuali nanti tanaman setiap kali panen. Padi misalnya, kan kita makannya padi ya. Antum bingung apa enggak? Rumah, tanah dijual. Rumah, tanah tapi nggak dijual. Kalau nggak dijual, nggak ada zakatnya. Nanti kita akan sampai. Apa saja yang dizakati. Antum punya rumah ditinggali, nggak ada zakat. Antum punya kendaraan, antum pakai, nggak ada zakat. Tapi antum punya rumah yang antum jual, itu namanya barang dagangan. Ada zakatnya. Antum beli tanah. Antum tidak memaksudkan dijual. Maka nggak ada zakat. Karena antum beli tanah, maksud antum nanti kalau sudah ada duit, tak bangun rumah. Untuk menjalani rumah tangga bersama istri. Nah gitu ya. Sekarang misalnya antum sudah beli rumah, beli apa? Tanah. Antum nggak memaksudkan menjual, enggak. Tapi beli tanah niatnya nanti akan dibangun rumah untuk tinggal bersama istri dan anak. Ada zakat? Enggak ada. Tapi antum beli tanah, maksudnya untuk dijual lagi. Sejak antum punya niat untuk dijual lagi, itu namanya barang dagangan. Harga tanahnya berapa? Harga tanahnya misalnya 200 juta. 200 juta mencapai nisab? Mencapai. Kapan antum niat mau menjual lagi? Ya, sejak saya awal beli. Jadi awal beli niatnya mau menjual lagi misalnya. Belinya tanggal 1 Muharram. Dan antum meniatkan memang untuk dijual lagi. Maka dilihat 1 Muharram yang akan datang. Misalnya belum laku, 1 Muharram akan datang, untuk zakati. Lu kan belum laku. Iya. Bukan masalah laku atau tidak. Masalah ini barang dagangan. Ya nilainya. Iya, nilainya. Nilainya modal plus untung. Antum iklannya berapa itu harga? Kalau modalnya misalnya 100 juta, antum mau menjual 130 juta. Berarti modal 100 sama untungnya berapa? Itu zakati. Saya belum pernah terima uangnya. Iya, tapi antum memaksudkan menjual, itu namanya barang dagangan. Jelas? Jelas dulu apa belum yang ini? Nah, barang dagangan itu berupa air yang diambil dari bumi itu jatuhnya sama air tanah. Nah, antum usaha air mineral. Air mineral. Kalau air ada zakat, enggak ada. Tapi
zakat dagang. Antum dagang air yang dilihat hasilnya. Berarti apanya? Duitnya. Antum jual air yang dilihat, kalau air nggak ada zakatnya. Tapi karena antum jualan air berarti ini zakat dagangan, bukan zakat air, zakat dagangan. Sabun ada zakatnya yang nggak ada, tapi antum jual beli sabun maka yang dilihat zakat apa? Zakat dagangan. Ya. Nah, jelas? Semoga kita semuanya jadi orang yang banyak mengeluarkan zakat. Amin. Kalau antum berdoa, ya Allah, beri aku harta yang banyak, jangan berdoa begitu. Jangan pernah berdoa, ya Allah, berilah aku harta yang banyak, jangan. Tapi berdoalah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak mengeluarkan zakat. Kalau orang banyak mengeluarkan zakat berarti banyak hartanya. Tapi kalau berdoa, ya Allah, jadikanlah aku yang banyak hartanya, belum tentu mampu mengeluarkan zakat. Berarti nggak lulus ujian. Lulus ujian. Ya ahi, antum melihat orang uangnya miliaran. Misalnya 100 miliar. 2,5%-nya berapa? 2,5% dari 100 miliar. 2,5 miliar. Ah, tak keluarin, mikir. 2,5 miliar bisa beli tanah, bisa beli ini dikeluarkan, mikir akhirnya nggak zakat. Oh, nggak sanggup zakat. Gara-gara nggak berkemampuan, nggak ada taufik. Akhirnya berdosa. Nanti 2,5 miliar ini di akhirat jadi apa? Di akhirat jadi apa nanti? Jadi ular yang akan melilit tubuhnya. Jadi apa lagi? Jadi setrika yang akan menyetrika badannya. Yauma tuhma 'alaiha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kadastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum takrizun. Ini simpanan kalian dahulu, rasakanlah, disetrika di jibahnya, di junubnya, di punggungnya, di junubnya, di punggung disetrika. Itu 2, miliar tadi akan menyetrika. Makanya sekali lagi, jangan berdoa, ya Allah berilah aku harta yang banyak. Jangan sekali-kali. Tapi berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang banyak mengeluarkan zakat. Bagi orang yang dekat kepada majelis ta'lim, alhamdulillah sangat perhatian. Sangat perhatian dengan zakat. Tapi mohon maaf, antum kalau pergi kampung-kampung, ya Anda bicara yang real, kampung-kampung, mereka hartanya banyak sekali. Usaha ini, gak pernah ada zakat. Gak pernah ada zakat. Mengerikan apa tidak? Mengerikan. Itu baru 100 miliar. Nanti kalau misalnya 200 miliar, 2,5%-nya berapa? 5 miliar. Waduh, mikir 5 miliarnya keluar. Wah, bisa beli mobil keren 5. Coba dikeluarkan tuh, waduh, berat sekali. Oh, gara-gara minta harta yang banyak. Jangan minta jadi orang yang banyak mengeluarkan zakat. Nah, Mas Ansori, mintanya apa? Minta jadi orang yang banyak mengeluarkan zakat. Nah, lanjut ya. Lanjut. Wala tajibu dan tidak wajib. Wala tajibu dan tidak wajib az-zakatu zakat illa kecuali fi arba'ati anwa'in, kecuali pada 4 macam.
Apa antum paham apa maksudnya ini? Tidak wajib zakat kecuali pada 4 macam. Artinya yang wajib disakati hanya 4. Yang pertama as-saimati min baghimatil an'am. As-saimati yang diumbar, yang dikembalakan, gembala atau gembala, atau gembala? Hah? Al-asaimat yang digembalakan min bahimatil anam, daripada binatang ternak. Binatang ternak yang digembalakan. Atau paham digembalakan? Dilepas. Itu ada zakatnya. Antum punya 100 sapi, tapi tidak digembalakan. Di kandang antum cari makan. Antum cari makan, bruk. Antum bikin konsentrat, kasih makan. Itu nggak ada zakat. Ternak yang ada zakatnya itu yang digembalakan. Kayak Ustaz Ishak. Ustaz Ishak itu ayahnya punya tanah luas. Mungkin Akhi Ansori juga punya. Di Lombok itu kan tanahnya luas-luas. Paling Cipager pakai kawat ya. Pakai kawat dari ujung ke ujung, nggak tahu tuh ujung. Di dalam sapinya itu terserah. Nggak diikut, nggak apa, terserah makan apa. Itu namanya digembalakan. Nah, ada zakat yang digembalakan. Kira-kira daerah mana yang masih ada mengembala begini? Lombok masih ada ya? Lombok masih ada. Mana lagi? Kalimantan masih ada? Surabaya nggak ada. Surabaya itu kambingnya makannya plastik. Sudah nggak ada rumput. Ya mana lahan rumput? Padang rumput nggak ada. Maka kalau akikoh kambing dari Surabaya nggak laku. Akikoh kambing Mojokerto laku. Kambingnya Malang, Batu laku. Makanya rumput soalnya. Nah, jadi yang ada zakat itu ternak yang digembalakan. Onta, sapi, kambing yang digembalakan. Wal kharij minal ardi. Tanaman yang keluar dari bumi. Apa yang dimaksud? Tanaman apa? Bukan tebu, bukan cabai, bukan jeruk. Itu makanan pokok. Makanan pokok yang dimaksud apa? Kalau kita kan padi. Kalau kita kan padi. Gandum kalau makanan pokok ya ada. Tapi bagi kita makanan pokok apa bukan? Bukan. Urf satu daerah. Nah, wal asman, emas perak. Asman itu dari samanun. Samanun maksudnya artinya kan harga. Asmannya barang berharga. Emas dan perak. Antum punya emas ada zakatnya, punya perak ada zakatnya. Yang keempat urudu tijarah. Barang dagangan. Barang dagangan. Baik, tak tanya lagi. Binatang ternak yang digembalakan, ternak yang dimaksud apa? Onta, sapi, kambing. Ya, domba kan kambing. Onta, sapi, kambing. Ayam enggak? Hah? Apa? Enggak. Bahimatul anam itu 3. Binatang yang untuk kurban. Kebo enggak? Binatang untuk kurban kan onta, sapi, kambing. Kemudian yang keluar dari bumi makanan pokok. Kalau urudu tijarah, barang dagangan apa?
apapun, nggak ada batasan. Yang penting yang dijual belikan itu ada zakatnya. Nah, saya mau bertanya kepada antum. Antum beternak ayam, ada zakatnya? Zakat ayam nggak ada. Tapi ketika antum beternak, maksudnya itu dagangan, di mana ayam dijual belikan, berarti zakatnya zakat dagangan. Bukan zakat ayam, ayam nggak ada zakatnya. Tapi kalau itu dagangan, berarti ayam dijual. Yang dilihat apa? Ayam dijual, yang dilihat apa? Bukan keuntungan, duitnya. Modal dan untung. Ya. Besi ada zakatnya? Ya nggak ada. Antum jual beli besi. Zakat apa? Dagang. Nah. Nanti ada ketentuannya. Kalau sapi mencapai 30 sapi, maka mengeluarkan 1 kambing. Nah, kalau 2 sapi, kalau 3 sapi ada ketentuannya. Kalau misalnya ada, nanti di sini dibahas. Kalau kambing mencapai 40 kambing, keluarkan 1 kambing. Kalau 5 onta, kalau onta nisabnya 5. 5 onta keluarkan 1 kambing. 5 onta keluaran 1 onta jadi 4 dong. Punya onta 5. Mencapai nisab? Mencapai. Keluarkan zakatnya. Zakatnya apa? 1 onta jadi 4. Nanti ada ketentuannya ya. Ada ketentuannya nanti. Ansori punya tanah luas? Enggak punya? Waktu di kota berarti. Oh ya di kota, nggak punya kalau kota. Mas Iwan punya tanah luas? Hah? Ya orang tua. Sawit apa, kelapa sawit apa padang luas? Padang luas, antum taruh sapi situ. Nggak usah nyariin rumput. Gembalakan makan bebas di situ. Lanjut. Zakatul saimah, nah ini yang ditanyakan antum. Zakatul saimah, zakatnya binatang ternak. Binatang ternak yang apa? Saimah? Saimah apa saimah? Yang digembalakan. Fa'ammas saimatu, maka adapun saimah, binatang yang digembalakan, fal aslu, maka yang asal, fiha, padanya, fal aslu, maka yang asal, fiha, padanya, haditsu Anas, adalah hadis Anas. Anna Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhuma kataba lahu, menulis kepadanya. Menulis kepada siapa? Anas. Panjang. Suratnya itu panjang. Isi suratnya panjang. Nah, ini ketentuan masalah zakat. Zakat saimah. Zakatnya apa? Binatang ternak yang digembalakan. Yang gampang dibikinkan tabel, yang paling gampang. Karena kan antum biasa praktis, sistematis, gelis. Ya, pakai tabel. Kali ini nggak pakai tabel. Hadihi ini faridatus sodakoti, kewajiban sodakoh, kewajiban zakat. Hadihi ini faridatus sodakoti, kewajiban zakat, alati yang faradhoha, mewajibkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alal muslimin, atas orang-orang muslim. Wallati, dan yang amarallahu, Allah memerintahkan bihanya,
wallati amarallahu biha, dan yang Allah memerintahkannya rasulahu kepada rasulnya. Ini Abu Bakar menulis begitu. Ini adalah kewajiban zakat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkannya kepada kaum muslimin sebagaimana Allah memerintahkannya kepada rasulnya. Fi arba'in wa ishrina minal ibil, apa saya salah ingat ya? Ya kita ikut aja di sini ya, mungkin saya salah ingat. Ontas ingat saya 5. Tapi kita ikut yang di sini, itu sini. Saya mungkin salah ingat. Fi arba'in wa ishrina minal ibil, pada 24 onta. Oh ya benar, nggak salah. Terus kita baca aja. Fi arba'in wa ishrina minal ibil, pada 24 onta, famadunaha, dan ke bawah. Famadunaha, dan apa yang di bawahnya. Jadi maksudnya 24 ke bawah. 24 ke bawah. Minal ghanam. Zakatnya kambing. 24 ke bawah zakatnya kambing. Fi kulli khamsin, pada setiap 5 syatun, 1 kambing. Jadi 5 onta apa keluarkan? 1 kambing. 5 onta lagi 1 kambing. 5 onta lagi. 5 onta lagi. Jadi setiap 5 sampai 24 ke bawah. 24 ke bawah, 24 ke bawah, melihatnya 5. Setiap 5 1 kambing. Jadi punya 5 onta zakatnya 1 kambing. 10 onta 2 kambing. 3 onta berapa? 15 onta. Nah itu. Pokoknya sampai 24. Jadi 24 ke bawah dilihatnya setiap 5. Nah, lanjut. Faida balaut khamsan wa ishrin, faida, dan apabila balagot mencapai khamsan wa ishrin, 25, ila khamsin wa thalathin, sampai 35, fafiha, maka di dalamnya bintu makhod. Bintu makhod. Zakatnya bintu makhod, unsa, perempuan. Fa'ilam takun fabnu labun zakar. Jika tidak ada, maka zakatnya ibnu labun zakar. Antum tulis saja dulu ya. Nanti penjelasannya nanti. Kalau 25 sampai berapa? 35. 25 sampai 35, zakatnya bukan kambing. Kambing itu 5 sampai berapa? 24. Zakat pakai kambing itu 5 sampai 24. Tapi mulai 25 sampai 35 sudah bukan kambing. Zakatnya onta, tapi ontanya bintu mahod. Bintu mahod betina, atau kalau enggak ada bintu mahod betina, maka ibnu labun. Ibnu labun jantan. Nanti ada keterangannya insya Allah. Bintu mahod itu apa, ibnu labun itu apa, dilanjut dulu ya. Nanti ada keterangannya. Itu terkait dengan umur. Onta umur berapa, onta umur berapa, onta umur berapa, itu ada istilah-istilahnya. Kalau kita ada enggak? Kambing umur berapa ada istilah-istilahnya? Enggak ada. Paling kambing baru lahir cempek namanya. Kalau sudah gede ya langsung kambing. Enggak ada istilah macam-macam. Kalau sapi lahir namanya pedet. Enggak ada nama lain. Kalau gede ya sapi gitu.
Tapi kalau Arab itu ada fase-fase namanya beda-beda. Itu hebatnya Arab. Kalau orang ada lahir namanya bayi. Nah, nanti kalau sudah di bawah 5 tahun namanya anak-anak. Anak-anak. Nanti 5 tahun sampai berapa namanya? Bocah. Tapi ya nggak tahu ini pas apa enggak ya. Pas apa enggak tahu dalam Arab itu ada. Gulam tadi. Nanti kalau misalnya bocah sampai sebelum balik namanya apa? Kita nggak ada nama. Kalau dalam Arab ada murohek. Nanti kalau sebalik namanya, kalau sudah 15 tahun namanya balik. Ada nama-namanya. Ya kita kurang lebih gitu, ada bayi, ada anak-anak, ada bocah, ada remaja ya. Ada remaja. Ada orang tua, ada kakek-kakek. Ada nini-nini. Nah ini jadi antum tulis saja dulu. Keterangannya saya sebenarnya dulu hafal. Yes. Namanya enggak cerdas ya. Jadi lupa. Bintu Mahod, Ibnu Labun, Bintu Labun, itu umur-umurnya berapa dulu saya hafal. Sekarang dicatat aja dulu. Jadi 25 sampai 35 itu zakatnya Bintu Mahod betina. Kalau nggak ada Bintu Mahod, Ibnu Labun jantan. Yang berikutnya, Feda balhut sitan wa thalathin, apabila mencapai 36 ila khamsin arba'in sampai 45. Berarti 36 sampai 45. Fafiha bintu labun unsa. Maka di dalamnya ada zakat. Fafiha maka di dalamnya bintu labun betina. Bintu labun betina. Kalau nggak salah itu bintu mahot ini kalau nggak salah. Bintu mahot itu onta betina umur 1 tahun. Kalau bintu labun onta betina umur 2 tahun kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat. Faida balot sitan warba'in ila sitin. Jika mencapai 46 sampai 60 fafiha maka di dalamnya ada hiqqah. Ada zakat hiqqah. Toru kotul jamal. Ya, toru kotul jamal ya ini pengertiannya hiqqah. Pengertiannya hiqqah nanti kita lihat. Hiqqah itu kalau nggak salah onta umur 3 tahun kalau nggak salah. Tapi nanti kita lihat. Antum tulis saja dulu berapa sampai berapa? Berapa sampai berapa? 46 sampai 60. Jadi rinciannya yang pertama dari berapa sampai berapa? 5 sampai 24. Kemudian 25 sampai 35, 36 sampai 45, 46 sampai 60. Antum kalau bikin tabel itu tuh. Bikin tabel. Faida balhut sitan wa sab'in ila tis'in. Faida balhut apabila mencapai sitan wa sab'in 76 ila tis'in sampai 90 fafiha binta labunin 2 bintu labun. Jadi kalau mencapai berapa? 76 sampai 90. 76 sampai 90 zakatnya 2 bintu labun. Binta kan panjang itu. Binta labunin. Aslinya bintani. Bintani labun. Kan kalau jadi mudhof nunnya hilang. Binta labun. Siapa punya onta 90 siapa? Ontanya aja gak pernah lihat kecuali di kebun binatang. Anak pernah sengaja ke orang Badui. Jadi sengaja pengen lihat bagaimana orang Badui mengembalakan onta. Oh kita dapat di tengah padang pasir. Orang Badui dengan onta-ontanya. Di perah. 5 real. 10 real kalau masalah. 5 atau 10 itu satu botol. Langsung itu susu onta pada minum.
Kencingnya dijual, kencingnya 5 real. Kencingnya lagi kencing, ditadain 5 real. Ayo minum, saya bilang minum. Wih, ya, saya minum dikit aja. Pusing. Kan boleh, kencing onta boleh. Nabi dulu orang demam dikasih kencing onta. Orang Badui kuat-kuat sekali. Lanjut. Faida zadat ala isrin wa mi'ah. Faida zadat apabila lebih atas 120, berarti di atas 120, fafikuli arba'in, maka setiap 40 bintu labun. Jadi hitungnya setiap 40 ada bintu labun. Kalau sudah di atas 20. Wa fi kulli khamsin hiqqah, dan setiap 50 mengeluarkannya hiqqah. Setiap 40 bintu labun, setiap 50 hiqqah. Nah, tolong bikinan tabel ya. Nah, tolong bikinan tabel. Bikin tabel. Zakat onta, gini. Mulai 5 sampai 24. Setiap 5 sampai 24. Setiap 5 onta kambing, 1 kambing. Nanti 25 sampai 35 apa? Pintu mahot. Kalau enggak ada ibnu labun. Nanti 36 sampai berapa? 45 ya. Itu bikin tabel itu. Bikin tabel. Antum kan mau jadi ulama fikih, insyaallah ya. Kayak Ustadz Erwandi, ya Ustadz Arifin Badri, masya Allah ya. Guru-guru kita. Ustadz Amin Nurbait itu kan memang pakar-pakar fikih. Hafizahumullah jami'an. Yang berikutnya, wa man lam yakun ma'hu illa arba'unnal ibil, wa man lam yakun ma'hu, dan orang yang tidak ada padanya kecuali 4 onta, falaysa fiha shadaqah, maka tidak ada zakatnya. Illa yasha'a rabbuha, kecuali kalau pemiliknya menghendaki. Rabbu di sini pemilik ya, bukan Tuhan. Rabbu di sini pemiliknya. Pemilik apa? Onta. Punya onta cuma 4 ada zakat? Punya onta cuma 4 ada zakat? Enggak ada, karena nisabnya 5. Nisabnya 5. Tapi kalau yang punya mau ngeluarin ya terserah saja, kata Abu Bakar. Ya kalau terserah berarti bukan zakat. Zakat kok terserah. Jadi kalau terserah berarti apa? Sedekah sunnah. Jadi ingatan saya betul. Nisabnya onta itu 5. Cuma tadi kita bingung kok 24. Oh, ternyata 24 ke bawah setiap 5 ada zakat kambing. Nah, sampai sini dulu. Sekarang mufrodat. Akhriju al-kurrasah. Ana minta tolong nanti akan datang antum sudah bikinin tabel ya. Tabel. Zakat onta, tabel zakat onta. Kalau bisa dikirim di grup. Tabel zakat onta. Siapa punya onta siap-siap zakat. Amsi yani ayu. Ayu ta'am indana al-yawm. Makanan apa hari ini? Maksudnya kita mau masak apa kan bisa gitu. Melihat kawannya mau masak. Ayu ta'am indana al-yawm. Oh, indana sayur asem. Ayu ta'am indana al-yawm. Dajaj. Ayu ta'am indana al-yawm. Makanan apa hari ini atau makanan apa kita mau masak? Ayu ta'am indana Indomie. Ya Allah. Ini ada khas ta'am khas li tulab. Tapi antum lebih bagus daripada saya. Antum kan ada kompor masak ya. Jadi rasanya enak. Saya dulu nggak ada kompor. Pakai air panas siram. Mie dibuka bungkusnya, taruh di piring, siram air panas. Kan nanti mengembang. Ya itu aja. Gitu.
Kadang-kadang nggak ada air panas, air dingin, yang penting mengembang. Kalau mie goreng gitu ya. Tapi teman-teman yang kreatif, yang jaga-jaga malam, kan kita ada wajib jaga malam, ronda. Punya dalam waktu tertentu giliran ronda. Itu yang kreatif-kreatif itu caranya kalau nggak ada air panas, 2 sendok digabung gini, terus ujungnya dikasih kabel, jadinya heater. Ngeri ya lihatnya. Ngeri lihatnya. Jadi panas, tapi kok kering banget ya. Antum terbayang ya? Oh jangan coba, jangan. Bahaya, bahaya. Nggak ada? Oh iya, jangan itu. Nggak boleh. Kita larang di sini. Kita larang ada orang gitu, jangan. Heater di Thaibah dari dulu terlarang ya. Yang bawa heater mujawazah. Apa mujawazah? Nggak boleh, nggak boleh. Kita sudah sediakan dispenser, pakai dispenser. Kalau misalnya dispensernya belum panas, ada dapur ya. Kita nggak bolehkan pakai apa tadi? Heater nggak boleh. Nah, ayu ta'am indana? Hah? Ayu ta'am indana? Ayu ta'am indana al-yawm? Hari ini kita punya apa? Makanan apa? Bayda, telur. Ayu ta'am, makanan apa? Sekarang selain ayu, kemarin banyak loh. Aina di mana sudah hafal ya? Wahid isnani salasah. Aina di mana? Kaifa bagaimana? Limada mengapa? Mata kapan man siapa? Ila aina kemana? Hal apakah kam berapa? Ayu yang mana? Ayu yang mana? Mada artinya apa? Ayu yang mana? Tapi nanti kalau ayu to'am, makanan apa? Makanan yang mana hari ini? Makanan apa hari ini? Nah, ayu yaumin al-yaum, hari apa? Ini ayu yaumin hada. Nah, ayu kitabin hada, kitab yang mana ini? Kitabul fiqh. Ayu ya, ayu yang mana? Coba sekali lagi. Aina di mana? Ini dari tadi cuma ketawa doang ini. Gak ikut melafalkan. Mungkin sangat terkesan sekali gitu ya, sampai ketawa terus. Sekali lagi, aina di mana? 1, 2, 3. Ila aina kemana? Hal apakah kam berapa? Ayu yang mana? Mada artinya apa? Mas Eko sudah hafal? Belum. Nanti ngapalin ya. Baik, sekarang kosakatanya antum apa maunya yang biasa dijumpai? Nitip. Nitip. Wada'ah. Wada'ah. Wada'ah ya akhi. Wada'ah. Wada'ah. Antum biasanya keluar mau ke mat'am ya, ke warung ya. Ke warung. Kawannya, wada'ah. Titip. Wada'ah pakai ain. Wada'ah. Wada'ah. Titip. Antum kalau ke bank ada program wada'ah. Namanya nabung. Wadi'ah. Ya. Kalau di bank namanya wadi'ah. Jadi antum wada'ah. Wada'ah ya titip. Wada'ah. Wada'ah. Wahid isani salasah. Wada'ah. Wada'ah. Ya ahi, anta dhahib ilal mat'am. Ya akhi, anta dhahib ilal mat'am. Uridu wada'ah. Saya mau nitip. Mada turid? Sayur asem, wa lode, wa tempe.
Antum kalah sama akhwat. Akhwat setiap hari masak sendiri. Bukan nasi tok, lauknya beli, enggak. Nasi dan lauknya masak, digilir. Jadi akhwat itu pinter masak macam-macam. Antum kan cuma mie goreng, telur goreng, mie rebus. Tapi ada yang pernah masak kangkung, tak lihat. Alif pernah masak kangkung, Alif ya? Bukan, siapa antum ya? Pernah masak kangkung, pinter. Ayo, wada'ah. Wada'ah. Nah, kok kemarin bukunya belum dikumpulin dari Senin? Kula yaumil Itsnain, ijma' kurrasat, hatta ufattish. Nah, taib, al-an sorof. Sorof kita masih bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammun, dhammin, kasrotani. Sekarang sorof yang kedua. Coba antum ambil bukunya. Fa'ala yaf'ilu fa'alan 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ilu fa'alan. Nah, sahih. Qadara yaqdiru. Qalaba yaqlibu. Iklib. Jaro yajri. Wa majron. Ulangi. Jaro yajri. Ijri. Mijron. Yang berjalan, yang berlari, jarin. Lari. Ijri. Lari. Kalau untuk orang banyak, ijru. Nah. Masya yamshi. Ayo. Apa di situ sama dengan apa? Saro yasri siroyatan, masya yamsi misyayatan, masya yamshi. Mamsyan. Ulangi lagi. Masya yamshi. Atau melihat bukunya, contohnya diterapkan. 1, 2, 3. Masya yamshi. Wah, apa contohnya, apa yang di buku contohnya apa? Saro ya, itu baca dulu contohnya. Contohnya dibaca dulu. 1, 2, 3. Contohnya ini dihafal sampai di luar kepala. Nanti kata-kata apapun, ya rahmatullah, yang wazannya sama dipasang saja, nggak beda. Itu sudah hafal saro yasri siroyatan. Nah sekarang sama saja, masya yamshi misyayatan. Salah. Masya yamshi misyayatan. Imshi. Jalan. Imshi. Jalan. Ya ahi, kaifa khalas imshi. Kaifa khalas imshi. Jalan aja jalan. Imshi. Mas Eko sudah ada buku sorofnya? Sudah. Ya, jadi contoh-contoh itu dihafal. Kita mencoba ngambil
kata lain tapi yang wazannya sama. Atau lihat contoh-contohnya. Kalau belum hafal nggak apa-apa lihat. Kita akan ambil contoh yang sama lagi. Misalnya ba'a yabi'u. Bir. Sama apa di situ dengan? Sama apa? Saro ya. Coba dibaca saro ya. Coba baca contohnya. 1, 2, 3. Fahuwa sairun. Sir. Ba'a. Wajib salah. Ba'i'un. Bir. Sudahlah jual aja. Jual. Bir. Udahlah jual. Bir. Bir. Antum dapat ayat wa ahallallahul bai'a wa harrama riba bai'a ba'a yabi'u bai'an. Nah, apa contoh yang lainnya? Itu dulu ya. Kita masih bab 2, berarti bab 2. Nanti kita akan carikan yang lain-lainnya biar kita banyak berlatih. Kalau sudah dirasa banyak berlatih bab 2, nanti bab 3 sampai bab 6 itu kan. Nanti kalau sudah 6 bab sulasi mujarrad berarti selesai, maju ke sulasi mazid. Jazakallahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa tuh ada yang nanya? Enggak ada. Coba lihat.